Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani rasyadakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah nikmat yang tercurah, atas segala taufik yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa bertemu di dalam majlis Silatul Ukhuwah. Semoga ini adalah majlis yang merupakan taman di antara taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Yang dijelaskan para ulama maknanya di antaranya adalah majlis ilmu. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di taman surga dunia ini, Allah kelak juga pertemukan kita di taman surga akhirat. Ikhwani rahimakumullah, pesan saya kepada antum yang bergelut di dalam dunia ataupun kesibukan yang paling istimewa, sibuk dengan Al-Quran, maka hendaklah antum syukuri nikmat yang Allah berikan kepada antum, karena tidak ada kesibukan yang lebih indah daripada sibuk bersama Quran. Tidak ada pelajaran yang lebih layak untuk dipelajari dan manfaatnya itu lebih lestari selain daripada ketika seseorang mempelajari Al-Quranul Karim. Seiring dengan antum belajar Al-Quran, menghafalnya maupun juga dengan berupaya mengamalkannya, maka seiring itu pula hendaknya berupaya betul kita saling menasihatkan untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka selayaknya orang-orang yang sibuk di dalam menghafal Quran juga memperhatikan perkembangan bukan saja hafalannya, tapi juga perkembangan bagaimana internalisasi diri dengan Al-Quran dan bagaimana aplikasinya dalam keseharian. Antum itu nantinya berdakwah bukan saja dengan apa yang antum ucapkan, tapi yang paling penting adalah berdakwah dengan perilaku akhlak antum semuanya, ya. Jangan sampai ada lagi keluhan-keluhan itu sudah hafal Quran, yang artinya sudah hafal surat Al-Humazah, tapi masih suka membuli, apa belum tahu apa makna Al-Humazah, ya. Itu sudah hafal surat Al-Hujurat, tapi kok akhlaknya kepada sama muslim masih suka menggunjing, masih suka menjelek-jelekan, masih suka juga menyebarkan hoax dan sebagainya. Nah, itu sudah hafal surat Al-Fajr, tapi sholat subuh aja harus dibangunkan. Kalau tidak ada yang bangunkan, bablas. Nah, itu hal-hal yang semoga tidak terulang lagi, karena beberapa ada keluhan-keluhan di lapangan seperti itu, ya. Sudah hafal 30 juz tapi aplikasi di dalam keseharian itu masih banyak yang harus diperbaiki. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak antum semuanya untuk mencoba menggali potensi diri kita,
karena saya bersama dengan para penghafal Al-Quran, maka saya ingin mengajak antum semuanya untuk menggali potensi diri antum, tapi dilihat dari sisi bagaimana Al-Quran berbicara. Kalau biasanya hari ini orang-orang yang mau kuliah, orang-orang yang mau meniti karir, orang-orang yang mau mencari pekerjaan, mencari maisha, mereka biasa melakukan tes personality, ya, untuk mengetahui bakatnya di mana, untuk mengetahui tipe kepribadian dia apa, sehingga nanti kalau dia mau kuliah tidak salah jurusan, ya. Mau kuliah tapi ngambil komputer, ya ditangkap polisi, ya. Kuliah kok ngambil komputer, tahu ya? Kuliah di UGM ngambil komputer, ya, ngambil, ya ketangkep, ya. Jadi jangan sampai nanti salah jurusan. Nanti yang mau kerja juga tidak kesasar, ya, bekerja di sesuatu yang itu bukan merupakan skill dan bidangnya, ya, atau juga bukan merupakan passionnya, sehingga orang bikin apa yang namanya tes personality, tes kepribadian. Apakah dia termasuk perfeksionis, apakah termasuk sanguinis, apakah termasuk apa lagi, ya, koleris, ya, apalagi termasuk is yang lain, ya. Yang penting jangan peringas-peringis saja, ya. Nah, ya itu kalau kita anggap penting, iya penting untuk lebih nanti efektif di dalam mencari apa yang menjadi bakatnya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua, yakni bagaimana seseorang mengetahui jati dirinya, mengetahui kepribadian dia diukur dari Al-Quranul Karim. Karena sebenarnya Al-Quran itu sudah menceritakan segala hal. Karena Al-Quran itu sebenarnya sudah menyebutkan jati diri masing-masing manusia, termasuk semua yang hadir. Itu ceritanya semua sudah ada di dalam Al-Quran. Masalahnya sudah mencari atau belum. Nah, ini kita melihat bagaimana uniknya ataupun sesuatu yang harus kita ikuti juga, bagaimana para salaf dahulu ketika membaca Al-Quran, mereka kemudian melakukan tadabbur, penghayatan, lalu dipraktekkan, ya, sehingga ayat itu betul-betul dihidupkan, diaplikasikan, dijawantakan dalam kehidupan. Ana bin Qais rahimahullah, suatu kali beliau membaca ayat laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun, surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah turunkan sebuah kitab, fihi dzikrukum, di dalamnya ada dzikrukum afala taqilun, maka apakah kalian tidak berakal? Ya. Saya cuplikan dulu apa yang dilakukan Ana bin Qais, nanti kemudian kita bahas apa makna dzikrukum dalam ayat ini. Begitu membaca ayat ini, Ahnaf bin Qais sebagai realisasi dari bagaimana dia sudah mentadabbur ayat ini, lalu beliau mengatakan alayya bil mushaf fa'altamisu dzikri. Kalau begitu saya akan membuka lembar demi lembar mushaf Al-Quran, fa'altamisu dzikri. Saya ingin tahu, saya cari di manakah kisah saya di dalam Al-Quran. Wa man asbahu minal qaum, dan kaum manakah yang paling cocok kondisinya dengan diri saya. Harusnya kita ketika baca Al-Quran seperti itu, ya, kita cari jati diri kita. Tapi baik, kita akan bahas dulu tentang makna kalimat dzikrukum. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Ini pijakan kita untuk nantinya kemudian kita cari potensi masing-masing kita, atau bahkan di mana Allah menyebutkan perihal kita meskipun tidak menyebut namanya, tidak menyebut tanggal lahirnya, tidak menyebut di mana dia,
lahir dan mati, tapi ada ceritanya. Ya. Makna yang pertama dari kalimat fihi dzikrukum, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan fihi dzikrukum yakni fihi syarafukum. Fihi syarafukum. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat kemuliaan kalian. Ini jelas makna yang langsung bisa dipahami bahwa makna di dalam Al-Qur'an itu terdapat kemuliaan kalian. Dan memang Allah menjadikan barometer kemuliaan, kehinaan suatu kaum tergantung bagaimana interaksinya dengan Al-Qur'an. Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bertemu dengan gubernur di Mekah. Lalu beliau bertanya, siapa yang kalian pilih sebagai wali kota di Wadi? Lalu gubernur mengatakan, kami pilih seorang bernama Ibnu Abza. Man huwa Ibnu Abza, katanya. Umar kemudian bertanya, siapa dia Ibnu Abza? Dijawab lagi, huwa maula min mawalina. Dialah hanyalah mantan budak di antara budak-budak kami. Ajib, mantan budak kemudian diangkat menjadi wali kota. Apa istimewa dia? Umar bin Khattab penasaran dengan jawaban dari gubernur tadi. Apa istimewanya seseorang yang mantan budak sampai diangkat menjadi wali kota di Wadi? Apa jawaban gubernur ketika itu? Innahu laqari'un fil Qur'an. Karena sesungguhnya dia adalah laqari'un fil Qur'an, seorang penghafal Al-Qur'an. Nah, dengan jawaban inilah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, benar apa yang dikatakan Nabi kalian. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah menghinakan kaum yang lain dengan Al-Qur'an pula. Barometer kemuliaan adalah Al-Qur'an. Ya. Kehinaannya adalah orang yang meninggalkan Al-Qur'an, orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sesuatu yang harus dipahami ya, supaya kita ya, apalagi antum yang setiap kali berkutat dengan Quran itu mensifati diri ini bahwa selainnya orang-orang yang sibuk dengan Quran itu menjadi orang-orang yang memang betul-betul mulia di sisi Allah. Ya. Mulia di sisi Allah karena Allah memberikan suatu kemuliaan ya bagi para ahli Quran sampai kemuliaannya itu posisinya mereka itu diangkat oleh Allah sebagai bagian dari keluarganya. Jadi kalau ada orang yang berbangga menjadi bagian dari keluarga para raja, pejabat, menjadi bagian keluarga dari para pengusaha, menjadi bagian keluarga dari orang-orang terkenal, sesungguhnya ada yang lebih bergengsi dari itu semua. Yakni ketika seseorang menjadi bagian dari keluarganya Allah. Allah berkenan mengangkat di antara hamba-hamba menjadi keluarganya. Bukan karena nasab tentunya, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, tetapi dengan kehendak Allah, karunia Allah, Allah angkat orang-orang istimewanya sebagai bagian dari keluarganya. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khasatuh, orang-orang istimewanya. Dalam bahasa kekinian, orang dalam. Lebih kekinian lagi, punya dekengan pusat ya. Antum kalau punya orang dalam urusan birokrasi gampang ya. Maka kalau pengen urusan dunia akhirat gampang, jadilah orang dalamnya Allah ya. Yang antum sekarang lagi belajar, berusaha memantaskan diri, terus pantaskan diri sampai betul-betul ya menjadi ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya. Namanya orang istimewa, namanya orang dalam, maka dia punya kedudukan yang khusus ya. Doa-doanya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang jelas jangan sampai menjadi ya, anggota keluarga tapi merusak citra keluarga itu sendiri ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di sisi Allah tetaplah dia mulia, jelas. Di sisi manusia ya
ini bukan sesuatu yang merupakan tujuan maupun cita-cita, ya. Tapi faktanya, realitanya, di tengah orang-orang baik maka ahlul Quran dia akan dimuliakan. Ada yang menarik dari kisah atau cerita Syekh Mahir Al-Muwaikili, ya. Insyaallah semua para santri tahfidz biasanya ya hafal betul ini Syekh Mahir Al-Muwaikili, tahu ya, malah bisa menirukan tilawahnya, ya. Tapi ya harusnya lebih kenal beliau Mahir Al-Muwaikili daripada Mahir Zain, ya. Maka kadang-kadang Mahir Al-Muwaikili tidak kenal tapi Mahir Zain kenal, ya. Kalau Mahir Zain kenal, insyaallah, ya. Insyaallah, ya. Tentang Syekh Mahir Al-Muwaikili, ya, ini menarik. Ayah beliau ini namanya Hamad, ya, Hamad Al-Muwaikili, di mana pada saat dia hendak menikah, dia putuskan menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Pakistan. Seorang Saudi menikah dengan wanita Pakistan. Ini di tradisi keluarganya, terahnya dianggap aib. Sampai kemudian gara-gara dia menikah wanita Pakistan, dia itu disingkirkan, ya, dicoret namanya dari bagian keluarga besar terah Bani Fulan, ya. Kenapa? Menikahi wanita Pakistan. Tapi Allah hendak memuliakan pasangan suami istri ini, ya. Hamad ini menikahi seorang wanita Pakistan bukan karena soal status sosialnya, bukan karena kecantikannya, bukan pula karena latar belakangnya. Apa latar belakang? Kebun belakang, ya. Latar itu halaman, belakang kebun buri gitu, ya. Wah, ini latar belakangnya, ya, luas ndak? Saya pengen lihat latar belakangnya dulu, nggak taunya pengen lihat apa? Kebun belakang, ya. Akhirnya yang sono juga pengennya, ya, saya yang penting ini ikhwannya nanti yang mau nikahi saya, ya, yang penting wibawanya, ya. Nggak taunya apa wibawa Pajero, ya. Wibawa Fortuner, ya. Oh, kalau saya Ustadz, yang penting kepribadiannya, yang penting punya rumah pribadi, ya, punya mobil pribadi, ya. Yang lain lagi bilang, tidak masalah Ustadz, kami nanti hidupnya pas-pasan, yang penting kalau mau bangun rumah pas ada duit, ya. Mau haji pas ada duit, ya. Itu yang namanya hidupnya pas-pasan, ya. Penak menurutmu, pas-pasan, ya. Nah, jadi kadang-kadang kode-kode seperti itu yang membingungkan, ya, membagongkan, ya. Hadirin, ini Hamad ini menikahi wanita Pakistan bukan karena kecantikannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena suku mana, tapi dia menikahi wanita ini karena dia seorang penghafal Quran. Maka Allah anugerahkan pasangan suami istri ini anak-anak yang semuanya hafal Quran, ya. Bukan sekedar suaranya hafal, bukan sekedar hafal Quran, tapi suaranya juga merdu, di samping akhlaknya juga baik-baik, ya, soleh solihah. Nah, salah satu anaknya adalah Mahir Al-Muwaikili. Di masa dewasanya kemudian dia diangkat menjadi imam di Masjidil Haram. Apa yang kemudian terjadi setelah Syekh Mahir jadi imam di Masjidil Haram? Keluarga besar tadi menarik kembali, ya. Hamad ini menjadi bagian dari keluarga besarnya, bahkan istilahnya orang Jawa bilang disubyo-subyo, dibanggakan, ya. Jadi kalau di sini kan biasa ada kalau Syawal ketemu terah gitu, ya. Nah, sana enggak tahu mungkin Syawal Dzul Hijjah atau apa. Kalau ketemu itu dibangga-banggakan. Ini kerabat kita, ini Bani Fulan ini ada orang istimewa. Ini terhormat, ini keluarga kita karena ada yang menjadi imam di Masjidil Haram, ya. Akhirnya apa? Dibangga-banggakan. Tadinya ngelepeh-ngelepeh dia, tapi kemudian ditarik lagi, ya. Apalagi kalau di antara mereka sholat di Masjidil Haram, yang imam Syekh Mahir, wah itu, ya, nunut mulyo, ya, ikut berbangga, bisa cerita sama sampingnya, ente tahu nggak siapa yang imam? Syekh Mahir. Emang kenapa? Oh, dia keponakan saya itu, ya. Ini Pak D-nya, omnya yang tadi nggak mau nerima Hamad sebagai anggota keluarganya, jadi berbangga, oh dia keponakan saya, ya.
Tidak hanya bilang keponakannya, dia tuh bapaknya namanya ini, itu dekat sekali sama saya. Padahal tadinya ngapain? Enggak suka, tapi dengan Quran akhirnya dia dimuliakan. Itu tahu enggak siapa yang imam? Syekh Mahir. Emang kenapa? Oh, dia sepupu saya. Ini sepupu ikut bangga. Belum sekempol ya, baru sepupu ya. Enggak tahu, enggak ada istilah sekempol ya. Ente tahu enggak siapa yang imam? Syekh Mahir. Emang kenapa? Oh, dia tetangganya, saudaranya teman saya. Aduh aneh gue ya. Karena pengen nunut mulia ini sok kenal, sok akrab ya kayak gitu ya. Nah, tapi itu ikhwah di sisi manusia bukan sesuatu yang menjadi target dan tujuan ya. Yang target dan tujuan adalah kemuliaan di sisi Allah. Di mana kelak ketika seseorang masuk surga akan dikatakan kepadanya, yuqalu sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama turattilu kunta fid dunya. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran sembari naik ke derajat yang lebih tinggi. Baca dengan tartil sebagaimana kamu baca dengan tartil sewaktu di dunia. Terus baca sembari naik apa yang kamu hafal. Di mana dia berhenti? Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya. Kedudukan kamu, posisi kamu di ayat terakhir yang kamu baca. Ya. Ini kemuliaan para ahlul Quran yang selayaknya antum bersyukur, antum diposisikan, antum diproses oleh orang tua antum, oleh para dai yang kemudian mengarahkan antum untuk belajar di sini, diarahkan bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan ini. Maka jangan sampai kemudian menyimpang jalan, jangan sampai berpaling ya, tetap fokus untuk sebuah tujuan mulia ini. Ikhwar sadakumullah, ini makna yang pertama, fihi dzikrukum yani fihi syarafukum. Makna yang kedua disampaikan oleh Mujahid bin Jabar. Tadi dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas itu adalah seorang yang didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan ia dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Pada gilirannya beliau menjadi khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran ya. Beliau punya murid, salah satunya adalah Mujahid bin Jabar ya. Pernah setoran tafsir ya kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, dari Al-Fatihah sampai Anas. Jadi dia setorannya Bismillahirrahmanirrahim, maknanya begini. Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya begini. Kalau antum setoran hafalan ya. Ini setoran tafsir. Dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas itu semuanya. Jadi di cross checkkan apakah iya maknanya seperti itu. Itu sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali dia ngecekkan pemahaman tafsirnya kepada Ibnu Abbas ya. Sehingga ada yang mengatakan idza ja'aka tafsir min Mujahid yakfika bih. Kalau kamu sudah ketemu dengan tafsir Mujahid udah cukup ya. Recommended ya. Pun begitu kita juga akan dapati variasi-variasi dari penafsiran, tapi penafsiran ini kalaupun berbeda sifatnya ikhtilaf tanawu', bukan ikhtilaf tadad ya. Ikhtilafnya, perbedaannya perbedaan variatif. Semua masuk dalam makna ini, bukan perbedaan yang saling bertentangan. Beliau Mujahid bin Jabar memaknai makna fihi dzikrukum yani fihi hadithukum. Di dalamnya ada cerita tentang kalian. Ini yang dimaknai oleh siapa? Mujahid bin Jabar. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan sebuah kitab yang di dalamnya ada cerita tentang kalian. Afala taqilun, maka apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mencari? Apa kalian tidak mau mengetahui di mana posisi antum dalam ayat-ayat Al-Quran? Pak, sekarang saya tanya, antum sudah pernah khatam Quran ya? Antum sudah pernah belum mencari di mana cerita antum dalam Al-Quran? Ya, sudah pernah mencari? Ya.
Di posisi mana surat apa ayat berapa sudah ketemu belum? Nah, ini sesuatu yang tercacar di antara kita. Harusnya kita mencarinya. Ya. Abu Lahab sudah ketemu loh di surat apa? Sudah ketemu kan? Surat apa? Al-Lahab, jelas itu ya. Abu Lahab sudah ketemu kok itu. Malah tahu juga istrinya di mana. Hamalatal Hatab, ya. Apa itu Hamalatal Hatab? Pembawa kayu bakar. Maknanya ada 3. Ya. 1, Hamalatal Hatab, makna hakiki dia membawa kayu yang dia sudah cari, yang banyak durinya, nanti disebar ke tempat yang mau dilalui oleh Rasulullah. Makna kedua, Hamalatal Hatab, ini provokator, tukang kompor. Dia memprovokasi suaminya dan orang-orang Quraisy untuk memusuhi dakwahnya Rasulullah. Hamalatul Hatab yang ketiga maknanya mana hakiki di akhirat. Dia nanti bikin api, nyalain api untuk membakar suaminya sendiri. Abu Lahab. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Ya. Orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia kelak akan menjadi musuh satu sama lain. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini pelajaran supaya nanti antum kalau nyari istri bukan sekedar cantik aja, ya. Ummu Jamil itu ratu kecantikan. Namanya juga Ummu Jamil, ratu kecantikan, ya. Tapi ya kayak tadi akhirnya tragis, ya. Jangan semata-mata cantik, jangan semata-mata nanti romantis gitu, ya. Kadang orang melihat wah kayak artis-artis romantis, ya. Yang itu yang diperlihatkan romantis begitu, belum tentu romantis betulan. Gitu ya. Siapa tahu di rumah kayak Tom and Jerry, ya, cakar-cakaran, ya. Maka ada orang ya nikah, orang Arab habis nikah apa itu healing, gitu ya, healingnya ke kebun binatang, kemudian lihat ada ya binatang-binatang berpasangan, ya. Pertama lihat itu di kandang kera monyet. Wah itu asik sekali itu, ya. Ada sepasang monyet. Karena antum memang tiap hari bergelut dengan Al-Quran, ya. Biasa juga menghatamkan Al-Quran. Maka ini sebagai PR juga, antum cari masing-masing diri antum di surat apa ayat yang keberapa. Ketahuilah ikhwah bahwa masing-masing kita itu punya potensi yang tidak persis sama. Allah membagi amal itu seperti Allah ngasih rezeki. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal itu seperti Allah bagi rezeki, ya, kata Imam Malik. Ya. Allah membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Pintunya berbeda-beda, pendapatannya juga tidak persis sama. Ada yang mendapatkan ma'isyahnya, rezekinya dari jalan bercocok tanam, ada yang dari dari berjual beli, berdagang, ada pula yang dengan jasanya. Tanaman pun juga macam-macam, ada tanaman padi, ada tanaman jagung, macam-macam. Kemudian yang jual beli pun juga jual beli macam-macam, tidak sama yang dijual. Nah, begitupun jasa skillnya. Du'ya min babis shalah, man kana min ahli jihad, du'ya min babil jihad, man kana min ahli shadaqah, du'ya min babil shadaqah, man kana min ahli siyam, du'ya min babil rayyan, dan seterusnya. Sampai kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak ada ruginya orang yang dipanggil dari pintu manapun juga. Tapi adakah orang yang dipanggil dari semua pintu?" "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, kamu salah satu di antara mereka. Ya. Itu Abu Bakar Siddiq. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kita ini tidak dituntut harus hebat dalam segala hal, karena memang potensi yang Allah berikan kepada kita itu satu dengan yang lain tidak persis sama, ya. Tapi berupayalah untuk menjadi versi terbaik masing-masing kita di potensi di mana Allah mudahkan untuk kita. Para sahabat dengan keutamaan yang rata-rata utama dalam segala hal, tetap mereka punya unggulan amal. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, ya. Arhamu ummati Abu Bakar, wa asyaddum fi amrillah Umar, wa asdakum haya Utsman. Yang paling punya bagus belas kasihnya adalah Abu Bakar.
Yang paling tegas dalam melaksanakan perintah Allah adalah Umar. Yang paling bagus rasa malunya adalah Utsman. Ya, antum seperti siapa? Ya, nanti kita lihat, kita cari. Ya, sudah ada contohnya juga, ada ayatnya, ada contoh-contohnya. Ya, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita selayaknya kemudian mencari. Dan ketika kita dalam pencarian mendapati di mana Allah mudahkan kita untuk melakukan suatu amal soleh, kita syukuri, kemudian kita lazimi, kita berproses untuk meningkatkan kualitasnya pun juga kuantitas pada poin-poin yang memang diharuskan untuk menambah kuantitas atau baik menambah kuantitas, ya. Tapi bersama dengan itu tidak memandang rendah orang yang tidak punya potensi yang sama dengan syukur-syukur kalau nanti imamnya baca ina atau ina yang pertama, yang kedua kulhu gitu ya. Maunya begitu. Tapi ternyata begitu saya menjadi makmum dia, imam yang nantinya kemudian saya tampar itu, ya. Saya bermakmum dengan dia itu yang pertama kali dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, ya. Saya kira cuma 5 ayat di depan itu aja, ya. Tapi ternyata setelah 5 ayat ulaika humul muflihun masih lanjut innal ladzina kafaru sawun alaihim. Wah, ini halaman berikutnya, ya. Oh, mungkin satu ruku bablas lagi. Wah, jangan-jangan satu juz bablas lagi, ya. Sampai selesai surah Al-Baqarah baru Allahu Akbar. Wah, ini udah muntuk-muntuk dia, ya. Nah, tak apain nanti imam ini udah disiapkan itu diksi untuk miso-miso itu, ya. Nanti bunyi-bunyiin setelah apa? Setelah sholat bakal tak bunyi-bunyiin, ya. Nah, kemudian dia tunggu juga. Jangan tanya soal khusyuk atau enggak, jelas enggak khusyuk, ya. Oh, dia pengen segera pergi kok malah Al-Baqarah sampai selesai coba, ya. Nah, dia tunggu. Biasanya imam ini kalau rakaat pertama itu panjang, ini untuk obat, ya rakaat kedua pendek gitu, ya. Ya. Tapi setelah dia tunggu, setelah surat Al-Fatihah dibaca, rakaat kedua apa yang dibaca imam? Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran. Benar enggak ini, ya? Oh, mungkin cuma 1-2 halaman. Ternyata 1-2 halaman bablas juga. Sampai selesai surah Ali Imran baru Allahu Akbar. Wah, tambah muntuk-muntuk, ya. Udah disiapkan tambah diksi misuhnya itu, ya. Kosakatanya itu udah disiapkan, ya. Ditambah lagi dari yang tadi disiapkan, gitu, ya. Maka begitu salam, ya. Begitu salam dia udah mau miso-miso, tapi keduluan imamnya berdiri, dia minta maaf, ya. Mohon maaf jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah sholat subuh membaca surat Al-Baqarah, surah Ali Imran, tapi qadarullah saya lupa belum wudu ternyata, ya. Jadi mohon ditunggu sebentar, ya. Saya wudu dulu, selesai ternyata belum wudu, ya. Sampai matahari sudah terbit ketika itu. Karena sudah sampai terbit saking lamanya itu, ya. Nah, ketika itu khalifah ketika mendengar penuturan dari orang Badawi tadi, dia pun ikut ketawa dan mengatakan, saya kalau jadi makmumnya mungkin juga saya tampar imamnya, ya. Hati-hati loh, ya antum, ya. Jadi kalau ngimami masyarakat, ya sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan karena mentang-mentang antum kuat, gitu, ya. Jadi kalau sholat sendirian silahkan. Nah, kalau qalilan minal laili ma yahjaun, ini dicapai oleh orang-orang yang memang sebagian besar waktu malamnya untuk sholat, ya. Atau setidaknya sepertiganya tadi, ya. Ini yang biasa dilakukan untuk santri. Sepertiganya untuk belajar, yang murajaah, nulis, ya, ziyadah macam-macam. Nah, sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk sholat, ya. Itu ideal sekali untuk para santri, ya. Imam Syafi'i kan memang teladan para santri, ya. Khawarsadakumullah, kalau seseorang itu melazimi sholat witir saja, dia belum masuk dalam kategori unggulan amal, tapi dia masuk dalam kategori orang soleh, ya. Jadi sholat witir itu adalah batas minimal sholat malam yang seharusnya dilazimi orang yang saleh.
Qiyamul laili da'bus shalihin. Salat malam itu adalah kebiasaan orang saleh. Sejak dulu kalau dikatakan orang saleh maka dia punya kebiasaan salat malam. Ya. Makanya dari dasar ini, anak salat malam itu paling ringkes ya salat witir. Imam Ahmad mengatakan man tarakal witra fa huwa indana rajulun su. Siapa yang biasa meninggalkan witir, dalam pandangan kami dia orang jelek, wong elek. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat witir, yang itu merupakan batas minimal salat malam. Adapun seseorang dikatakan saleh kalau apa? Da'buhu qiyamul lail. Kebiasaannya adalah qiyamul lail. Ya. Sudah masuk dalam kategori ini? Semoga masuk ya. Punya potensi di sini. Ya, tapi kalau misalnya belum betul-betul level di situ, ya, coba kita lihat yang lain dulu. Ya. Ayat berikutnya masih di ayat yang sama, apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Satu ini menyebutkan waktu sahur. Ya, waktu sahur itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Ada yang mengatakan seperenam malam yang terakhir. Ala kulli hal ada waktu istimewa ya, seperti tersebut di dalam hadis keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Ya. Ini waktu yang sangat istimewa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam. Hina yabqa thuluthuhu, ketika malam tinggal sepertiganya, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Ini di waktu sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat istimewa. Maka saat-saat seperti itu bagaimana orang bisa tidur terlelap? Padahal Allah itu sudah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang minta akan diberi, yang berdoa akan dikabulkan, yang mohon ampunan akan diampuni. Ini tiga hal yang memenuhi segala hal yang dibutuhkan seorang hamba. Tiga hal ini. Ya, doa dikabulkan, permohonan permintaan diberi, kemudian diberi ampunan. Ini sesuatu yang paling dibutuhkan hamba, dan segala apa yang dibutuhkan hamba itu ada di sini. Ya. Tapi kok ternyata banyak yang kurang antusias, gitu ya. Padahal seandainya ada, misalnya datang salah satu stasiun televisi, ya, satu tim lalu datang ke rumah antum, Mas, nanti jam 2 malam tim kami akan datang membawa duit 10 juta, kita ada program rezeki nomplok. Nanti di jam 2 malam itu tak kasihkan duit tersebut kepada Mas, 10 juta yang harus Mas belanjakan di waktu itu juga, ya, dalam waktu 20 menit. Nanti kalau habis dah habis, nanti uangnya dikembalikan kalau masih ada sisa. 20 menit itu harus optimalkan belanjanya. Itu kira-kira waktu yang dijanjikan jam 2 malam, antum sudah bangun belum? Antum sudah bangun belum jam 2 malam ketika itu? Belum tidur. Ya. Nunggu jam 2 malam belum tidur malah, ya, sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua tentang istighfar. Ini juga unggulan amal. Kalau kita tidak bisa mengguli orang-orang ahli ibadah dengan ibadah mereka, ya, maka setidaknya kita memperbanyak istighfar. Ya. Karena istighfar itu juga merupakan unggulan amal. Di dalam ayat yang lain dengan redaksi wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Tadi wabil asharihum yastaghfirun. Nah, ini adalah unggulan amal karena tidak banyak orang yang dia itu beristighfar, ya. Istighfar itu merupakan unggulan amal. Karena apa? Karena ya manusia itu hanya ada 2 saja sebenarnya, ya, dan yang masing-masing ada tingkatannya sih, ya. Faman lam yatub faulaika humud dhalimun. Siapa yang tidak bertaubat maka sungguh dia adalah orang yang zalim. Tidak ada orang ketiga. Orang kalau tidak taubat, jalan keluar dari problem apa?
sesuatu yang menghapus tadi, sesuatu yang menghapus dosa. Ya ini apa? Bertaubat, istighfar. Makanya istighfar ya, itu menjadi solusi dari bahkan semua problem bisa. Ya. Istighfar itu menjadi bagian dari solusi. Ya. Jadi bagian dari solusi untuk segala masalah. Karena semua masalah terjadi karena apa? Karena dosa. Ya. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi seseorang, dia berkonsultasi. Saya mewakili kaum di mana kami mengalami paceklik panjang, kemarau panjang. Ya. Kami berupaya untuk bagaimana, bahkan sudah istisqa juga ya, untuk bagaimana supaya hujan turun dan sebagainya, tapi belum juga hujan turun. Apalagi yang harus kami kerjakan? Maka beliau mengatakan istaghfiru rabbakum, kalian mohonlah ampunan kepada Allah ya. Lalu ada orang kedua datang, orang pertama belum pergi, orang kedua datang. Ya Syekh, ya Imam, saya ini adalah orang yang sudah bekerja keras mencari ma'isyah, tapi masih saja tetap miskin ya. Allah belum beri kekayaan untuk saya, padahal berbagai macam bisnis sudah saya coba ya, istilahnya udah ikut training kemana-mana gitu ya, tapi enggak juga ada penghasilan yang artinya saya masih saja tetap miskin. Cara apa lagi yang harus saya tempuh? Apa kata beliau? Istighfarlah. Orang ketiga datang, ya Syekh, saya punya istri, saya sudah menikah sekian lama, tapi belum juga diberi keturunan. Berbagai macam promil, usaha, ikhtiar sudah kami lakukan, belum juga punya keturunan. Apalagi yang harus saya kerjakan? Apa pesan beliau? Buka konsultasi agama, ya, atau konsultasi segala masalah, ya. Konsultan segala masalah. Datang ke situ, apa masalahnya? Oh, istighfarlah. Apa masalahnya? Oh, istighfarlah. Enak banget jadi konsultan ya. Nah, jadi ketika itu orang itu ya agak-agak nggak percaya gitu. Masa semua masalah istighfarlah? Apa kata beliau? Wahai kisana, apakah kamu lupa akan perkataan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan mohonlah ampunan kepada Allah, semuanya Allah Maha menerima taubat. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan atas kalian. Yang pertama, ya. Wa yumditkum bi amwal, Allah akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, Allah akan memberikan Anda keturunan. Wa yaj'alakum jannat, Allah akan menjadikan tanaman-tanaman kebun kalian menjadi berbuah. Wa yaj'alakum anhara, dan akan menjadikan sungai menjadi mengalir. Ada dalilnya. Emang pada kisah apa wae itu ya, asal jawab. Ada dalilnya ini. Masya Allah, ini istighfar. Ya, sampai istighfar menjadi, dengan istighfar pula kita awali istighfar, permohonan-permohonan kita insya Allah juga akan dikabulkan Allah. Karena kadang yang membuat doa-doa kita belum terkabul karena ya ada penghalang-penghalang dari dosa-dosa kita. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu kali beliau melakukan suatu perjalanan di malam hari, beliau kemudian tidak mencari penginapan, ya, tidak ada penginapan, mengadon roti, ya. Lesannya tidak pernah berhenti dari istighfar. Terus dia baca istighfar terus. Sampai Imam Ahmad penasaran. Saya dapati Anda rajin sekali istighfar. Ya. Apakah Anda sudah merasakan khasiatnya? Biasanya orang melazimi itu dia sudah merasakan efek baiknya, gitu ya. Maka beliau bertanya, apakah Anda sudah merasakan khasiat dari apa yang Anda biasakan ini, membaca istighfar terus? Orang tadi mengatakan apa? Alhamdulillah, saya ingat semenjak saya lazim istighfar, itu doa-doa saya dikabulkan oleh Allah semuanya. Satu doa aja yang belum dikabulkan oleh Allah, hambal katanya, ya. Maka beliau bilang, Pak, doa Anda sudah dikabulkan oleh Allah. Saya adalah Ahmad bin Hanbal. Pantas saja saya serasa diseret takdir, ya, sampai ke rumah Bapak. Enggak taunya karena Bapak berdoa supaya dipertemukan dengan saya, ya.